proses alurnya seperti itu. Next. Nah, ini juga menjadi persoalan ya, kolaborasi internasional menjadi penting karena yang namanya proses radikalisasi ada sesuatu yang sifatnya transnasional. Ya, bukan hanya isu domestik, bukan masalah yang terjadi di Indonesia, kita by product. Tapi ini ada kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di luar yang menggunakan proxy. Ya, makanya perlu kita bekerja sama dengan pihak-pihak lembaga internasional. Ya, seperti dengan kalau kami itu dengan Interpol, ya, Europol, ya. Dengan lembaga penegak hukum lainnya, ya, termasuk juga di dalam negeri dengan BSSN, ya, BNPT, itu adalah mitra-mitra kita, ya. Artinya kita nggak bisa menangani deradikalisasi secara sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi. Next. Nah, strategi deradikalisasi tadi disampaikan, ya, saya juga masuk pada hal yang sama, literasi digital. Tapi cuma sebagai catatan, literasi digital itu enak ya, ngucapin gampang literasi digital, tapi kalau tidak punya strategi, ya, tidak melihat masalah dari helikopter view, bukan strategi namanya. Artinya kita harus paham dulu. Dan kedua, jangan bergantung kalau namanya literasi digital, jangan bergantung pada anggaran. Anggaran habis, berhenti programnya. Itu jadi masalah. Ya, harus berkesinambungan. Ada atau tidaknya anggaran. Nah, strategi komunikasi menjadi penting. Literasi digital karena kita juga harus tahu banyak orang yang menyusun literasi digital, ya, ada beberapa yang mengejutkan, ya, komputernya tidak pernah menggunakan komputer, ya, tidak pernah ini. Jadi saya bilang apa yang disusun. Sama juga teman-teman di Senayan, saya selalu kritik, jangan membuat kebijakan kalau tidak benar bersentuhan dengan barangnya, dengan binatangnya. Ini yang jadi masalah di kita. Kedua, ya, ini juga kita lihat terkait dengan edukasi. Literasi digital tidak bisa tiba-tiba muncul, harus mulai dari pendidikan, dari sekolah, dari SD. Kalau kita tidak mulai, bayangkan 76 kita main satelit, sekarang 2026, tidak pernah ada kurikulum yang terkait dengan digitalisasi dan risiko. Next. Kalau kami di swasta, kita concern di dalam membangun budaya, ya, budaya terkait dengan digital itu juga terkait dengan budaya organisasi. Apakah iya Universitas Jayabaya sudah menganut, ya, digitalisasi kultur, ya, budaya digitalisasi? Nah, itu juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Saya nggak bisa menjawab, tapi teman-teman bisa jawab. Next. Terus budaya yang kedua, next, budaya digital, banyak yang mengucapkan tapi sesungguhnya mungkin tidak ada, ya, cuman ornamental aja, ya. Saya terpaksa mengatakan sesungguhnya, ya, ini fakta, karena saya sehari 24/7/365 berhadapan dengan masalah ini, ya. Next. Dan yang terakhir, satu menit, ya, ini juga yang terakhir yang kita tidak punya budaya risiko. Ini mungkin menjadi tantangan buat teman-teman di perguruan tinggi, ya, Universitas Jayabaya, bagaimana mengembangkan budaya-budaya ini agar tertanam di mahasiswa, agar mereka memiliki paling tidak tembok, ya, penghalang, agar jangan sampai paham-paham yang tidak pantas di negeri kita itu masuk, ya. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik bisa memahami, dan ini sebagai romantik diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ardi atas gagasan yang sangat eye-opening. Tentunya gagasan yang beliau sampaikan tentu sangat membuka mata dari sudut pandang yang baru. Beliau juga menggagas bahwa penggunaan platform bisa mempercepat radikalisasi, dan ancaman cyber kini telah berevolusi dari sekedar serangan teknis menjadi peperangan kognitif yang nantinya dapat menyasar pikiran dan perilaku manusia. Oke, hadirin sekalian, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka kesempatan sebanyak 6 penanya. Nanti saya akan membuka 2 sesi, 3 penanya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh 3 berikutnya. Mungkin kita bisa mengumpulkan pertanyaan dulu kali ya Pak, 3 penanya terlebih dahulu, kemudian akan dijawab oleh para narasumber kita. Saya mengencourage teman-teman yang ada di ruangan dan juga rekan-rekan yang ada di room Zoom untuk bertanya. Kira-kira ada rekan-rekan yang mau bertanya, silakan sebutkan nama, instansi, dan pertanyaannya ditujukan oleh siapa. Nanti dari panitia kami ada merch
dari Universitas Jayabaya dan juga Mustika Ratu. Silakan rekan-rekan. Boleh Bapak Imam mau bertanya?